Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Makudompit dengan NIM 1906 1104 098 kelas 2 C3. Saya mahasiswi Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu RPS 7 dengan judul materi distribusi probabilitas. Jenis distribusi probabilitas yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu distribusi probabilitas binomial dan distribusi probabilitas normal. Pengertian distribusi probabilitas. Apa sih distribusi probabilitas itu? Pada prinsipnya, penggunaan konsep probabilitas dalam ilmu statistik adalah untuk menduga peluang terjadinya peristiwa dalam beberapa kondisi. Apabila kita mengetahui keseluruhan probabilitas dari kemungkinan outcome yang terjadi, seluruh probabilitas kejadian tersebut akan membentuk suatu distribusi probabilitas. Ada dua jenis distribusi probabilitas yang akan saya bahas seperti yang sudah saya katakan tadi, yaitu satu distribusi binomial, jenis data yang digunakan yaitu data diskrit, kemudian distribusi normal, jenis data yang digunakan adalah data kontinu. Bagi yang belum tahu apa itu data diskrit dan data kontinu. Jadi, data diskrit adalah data yang sifatnya terputus-putus. Nilainya bukan merupakan pecahan atau angka utuh. Contoh data diskrit adalah data tentang jumlah penduduk, kendaraan, dan sebagainya. Kemudian data kontinu. Data kontinu adalah data yang sifatnya sinambung atau kontinu. Nilainya bisa berupa pecahan. Contoh data kontinu adalah data tentang hasil panen padi, panjang jalan, berat sapi, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan bahas mengenai kedua jenis distribusi probabilitas tadi. Yang pertama, distribusi probabilitas binomial. Kata binomial diawali dengan kata bi, yang berarti dua, yang jika dimaknai, setiap kali percobaan atau kesempatan, hasil yang mungkin muncul hanya ada dua. Contohnya seperti apa? Seperti sehat sakit, hidup mati. Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskrit jumlah keberhasilan dalam N percobaan yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Apabila sampel tidak saling bebas, yakni pengambilan sampel tanpa pengembalian, distribusi yang dihasilkan adalah distribusi hipergeometrik, bukan binomial. Eksperimen dengan outcome 2 juga disebut percobaan Bernoulli. Ketika N sama dengan 1, maka distribusi binomial disebut juga distribusi Bernoulli. Percobaan Bernoulli memiliki 4 syarat. 1. Percobaan dilakukan sebanyak N kali. 2. Setiap kali percobaan mempunyai 2 kemungkinan hasil. 3. Kemungkinan hasil dari masing-masing percobaan sama. 4. Hasil yang diperoleh pada percobaan-percobaan pertama tidak akan mempengaruhi hasil pada percobaan-percobaan yang lain atau saling independen. Selanjutnya, perhitungan distribusi probabilitas binomial. Ada dua cara untuk melakukan perhitungan distribusi probabilitas binomial, yaitu pertama menggunakan rumus dan kedua menggunakan tabel distribusi binomial kumulatif. Selanjutnya, distribusi probabilitas normal. Distribusi normal, disebut pula distribusi Gauss, adalah distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Distribusi ini memiliki parameter berupa min dan simpangan baku. Distribusi normal dengan nilai min sama dengan 0 dan simpangan baku sama dengan 1, maka disebut dengan distribusi normal standar. Apabila digambarkan dalam bentuk kurva, maka akan membentuk unta atau lonceng yang simetris. Langkah-langkah perhitungan distribusi normal. 1. Untuk dapat menentukan probabilitas di dalam kurva normal umum, nilai yang akan dicari ditransformasi dulu ke dalam kurva normal standar melalui transformasi Z atau deviasi relatif. Hitung nilai Z dengan menggunakan rumus di bawah ini. Yang kedua, tentukan besar peluang Z dengan menggunakan tabel distribusi normal standar. Selanjutnya, teorema limit pusat. Teorema limit pusat merupakan salah satu teori yang wajib diketahui oleh setiap orang yang bekerja dekat dengan data. Hal ini dikarenakan teori ini memberikan pengaruh besar terhadap ilmu statistik di seluruh dunia. Pengertian teorema limit pusat. Apa sih teorema limit pusat itu?
Teorema limit pusat adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa jika ukuran sampel semakin besar, maka sifat dari rata-rata distribusi peluang sampelnya atau sample mean distribution akan semakin mendekati distribusi normal. Hal ini mengakibatkan sampel tersebut juga memiliki karakteristik yang juga terdapat pada distribusi normal. Karena itu, sampel tersebut kemungkinan besar akan memiliki rata-rata yang sangat dekat atau bahkan hampir sama dengan nilai parameternya. Begitu juga dengan nilai variansnya. Mengapa harus menggunakan teorema limit pusat? Dengan menggunakan teorema limit pusat, kita tidak perlu lagi menemukan informasi yang lebih rinci terkait karakteristik dari sampel atau variabel yang kita gunakan. Tapi kita harus menggunakan sampel yang cukup besar dengan jumlah yang memenuhi kriteria distribusi normal sehingga teorema ini bisa diterapkan. Bila data yang kita gunakan tidak memiliki distribusi normal, kita akan kesulitan dalam menemukan kesimpulan dan melakukan pengujian terhadap data yang kita miliki. Beberapa hal yang perlu diingat dalam teorema limit pusat. 1. Gunakan teorema limit pusat saat distribusi tidak normal atau tidak diketahui. Ada banyak sekali jenis distribusi di dalam ilmu statistika. Ada distribusi normal, uniform, binomial, dan lain-lain. Jangan serta-merta langsung berasumsi bahwa data Anda sudah pasti menggunakan distribusi normal. Pahami dulu karakteristik sampel dengan baik, dan bila Anda memang tidak yakin bahwa distribusi data ini tidak normal atau tidak diketahui, barulah gunakan teorema limit pusat. Yang kedua, tidak semua data yang Anda gunakan pasti memiliki populasi yang berdistribusi normal. Tidak semua di dunia ini selalu berdistribusi normal. Bisa jadi ada distribusi uniform, chi-square, binomial, dan lain-lain. Distribusi normal hanyalah pendekatan yang paling lazim digunakan saat distribusi data tidak diketahui atau berdistribusi normal. Kesimpulannya, teorema limit pusat merupakan salah satu jenis formula yang memiliki pengaruh paling besar di dunia ini. Pengaruh teori ini tidak hanya di bidang statistik, tetapi mempengaruhi metodologi penelitian di berbagai sektor. Dengan adanya teorema ini, kita bisa melakukan berbagai pengujian seperti uji hipotesis, analisis korelasi, dan lain-lain. Dengan memiliki jumlah sampel yang cukup besar, bahkan tanpa perlu pembuktiannya rumit, apakah data yang kita gunakan berdistribusi normal atau tidak. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah pengujian terhadap suatu pernyataan dengan menggunakan metode statistik, sehingga hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan signifikan secara statistik. Hipotesis merupakan pernyataan yang kebenarannya masih lemah. Agar pernyataannya tidak dilakukan, maka secara statistik kita bisa melakukan pengumpulan data dan melakukan pengujian. Dengan melakukan pengujian statistik terhadap hipotesis, kita dapat memutuskan apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak. Berikut ini adalah langkah-langkah pengujian hipotesis. 1. Menetapkan hipotesis. Hipotesis dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Hipotesis nul merupakan pernyataan yang akan diuji kebenarannya. 2. Hipotesis alternatif adalah pernyataan ketika pernyataan hipotesis nul ditolak. Hipotesis terbagi dalam 3 jenis, yaitu 1. Hipotesis deskriptif, pernyataan yang menyebutkan bahwa nilai parameter populasi sama dengan nilai tertentu. 2. Hipotesis komparatif, pernyataan yang menyebutkan bahwa nilai parameter suatu populasi sama dengan nilai parameter populasi yang lain. 3. Hipotesis asosiatif, pernyataan yang menyatakan adanya hubungan antar dua variabel. Pengujian secara statistik dibagi lagi menjadi dua, yaitu 1. Uji satu arah, 2. Uji dua arah. Langkah-langkah pengujian hipotesis yang kedua yaitu menentukan kriteria pengujian. Ketiga, menentukan tingkat signifikasi dan titik kritis. Keempat, melakukan pengujian statistik. Statistik uji yang digunakan harus sesuai dengan hipotesis. Dan yang terakhir, mengambil kesimpulannya RPS 8. 1. Populasi dan sampel. Pengertian populasi. Populasi adalah serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran atau objek penelitian. Populasi dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan lain sebagainya, sehingga dapat menjadi sumber data penelitian. Pengertian sampel. Sampel adalah sebagian objek dari populasi yang diambil untuk menjadi sumber data penelitian. 2. Merancang pengambilan sampel. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel atau sampling dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Selanjutnya 3. Sampel acak sederhana.
Teknik sampel acak sederhana adalah suatu teknik pengambilan sampel atau elemen secara acak, di mana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Kelebihan metode ini yaitu dapat mengurangi bias dan dapat mengetahui standar error penelitian. Kekurangannya yaitu tidak adanya jaminan bahwa sampel yang terpilih benar-benar dapat mempresentasikan populasi yang dimaksud. Selanjutnya yang keempat, sampel acak bertingkat. Sampling acak bertingkat atau multi-stage random sampling adalah penggunaan berbagai metode random sampling secara bersama-sama, seefisien dan seefektif mungkin. Berikut kelebihan multi-stage random sampling menurut Eko. Audio Jungle. Selanjutnya berikut ini kekurangan multi-stage random sampling menurut Nasution. Selanjutnya yang kelima, sampel acak kelompok. Cluster sampling adalah teknik sampling secara berkelompok. Pengambilan sampel jenis ini dilakukan berdasar kelompok atau area tertentu. Tujuan metode cluster random sampling antara lain untuk meneliti tentang suatu hal pada bagian-bagian yang berbeda di dalam suatu instansi. Berikut keuntungan menggunakan teknik ini. Selanjutnya berikut kekurangan penggunaan teknik ini. Selanjutnya keenam, ukuran sampel dan kesalahan baku. Ada 3 faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan besarnya sampel dalam suatu penelitian, yaitu 1. Derajat keseragaman, 2. Presisi yang dikehendaki dalam penelitian, 3. Rencana analisis. Berdasarkan 3 pertimbangan tadi, peneliti dapat menentukan ukuran sampel yang dapat dipandang representatif mewakili populasi. Makin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil. Dan sebaliknya, makin kecil jumlah sampel menjauhi populasi, maka makin besar kesalahan generalisasi. Kesalahan dalam sampel dapat berasal dari beberapa sumber berikut. 1. Sampling frame error, yaitu kesalahan yang terjadi bila elemen sampel tertentu tidak diperhitungkan, atau bila seluruh populasi tidak diwakili secara tepat oleh kerangka sampel. Yang kedua, random sampling error atau sampling error, yaitu kesalahan akibat adanya perbedaan antara hasil sampel dan hasil sensus yang dilakukan dengan prosedur yang sama. Dan yang ketiga, non-response error, yaitu kesalahan akibat perbedaan statistik antara survei yang hanya memasukkan mereka yang merespon dan tidak mereka yang gagal atau tidak merespon. Selanjutnya ketujuh, distribusi sampling mean. Distribusi sampling rata-rata adalah distribusi dari rata-rata yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari suatu populasi, di mana ukuran sampelnya tersebut yang sama besar. Selanjutnya ke-8, distribusi student. Distribusi student atau distribusi T adalah distribusi probabilitas kontinu dari skor Z ketika estimasi standar deviasi digunakan dalam penyebut daripada deviasi standar sebenarnya. Distribusi T seperti distribusi normal, berbentuk lonceng dan simetris, tetapi memiliki ekor yang lebih berat, yang artinya cenderung menghasilkan nilai yang jauh dari rata-rata. T-test digunakan dalam statistik untuk memperkirakan selanjutnya RPS 9. Pengertian interval keyakinan. Dalam statistik, interval kepercayaan adalah jenis estimasi yang dihitung dari statistik data yang diamati. Ini mengusulkan contoh nilai yang masuk akal untuk parameter yang diketahui, misalnya rata-rata. Selanjutnya, pendugaan dan perkiraan interval keyakinan. Ciri-ciri suatu penduga yang baik adalah sebagai berikut. 1. Tidak biasa. Suatu penduga dikatakan tidak bias apabila penduga tersebut secara tepat dapat menduga nilai parameternya. Yang kedua, konsistensi. Suatu penduga dikatakan konsisten apabila besarnya sampel semakin bertambah mendekati tidak terhingga, maka penduga tersebut akan semakin berkonsentrasi secara sempurna pada parameter yang diduga. Yang ketiga, efisiensi. Suatu penduga akan dikatakan efisien apabila memiliki varians yang kecil. Dan yang keempat, sufisiensi. Suatu penduga dikatakan sufisien apabila penduga itu mempunyai informasi yang lengkap dan cukup tentang parameter yang akan diduga. RPS 10. Hipotesis. Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah tingkat kebenarannya. Selanjutnya, dasar pengujian hipotesis.
Menurut tingkat eksplanasi hipotesis yang akan diuji, maka rumusan hipotesis dapat dikelompok menjadi 3 macam, yaitu 1. Hipotesis deskriptif, di mana dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan sebagai contoh. Yang kedua adalah hipotesis komparatif, adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Yang ketiga, hipotesis hubungan atau asosiatif, adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya, ukuran dan variasi sampel. Terdapat beberapa macam ukuran variasi atau dispersi, yaitu 1. Nilai jarak atau range, 2. Rata-rata simpangan atau mean deviation, 3. Variance, 4. Simpangan baku atau standard deviation, dan 5. Koefisien variasi. Selanjutnya, RPS 11. Pengenalan SPSS. Pengertian SPSS. SPSS adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan gratis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah dipahami untuk cara pengoperasiannya. Selanjutnya, chi-square. Chi-square disebut juga dengan chi-kuadrat. Chi-square adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Berikut ini beberapa syarat di mana chi-square dapat digunakan. Selanjutnya, penyusunan tabulasi silang. Tabulasi silang merupakan metode analisis kategori data yang menggunakan data nominal, ordinal, interval, serta kombinasi di antaranya. Prosedur tabulasi silang digunakan untuk menghitung banyaknya kasus yang mempunyai kombinasi nilai-nilai yang berbeda dari dua variabel dan menghitung harga-harga statistik beserta ujinya. Selanjutnya, analisis of variance atau ANOVA dan pendekatan MANOVA. Analisis variance adalah suatu metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi. Dalam literatur Indonesia, metode ini dikenal dengan berbagai nama, seperti analisis seragam, sidik ragam, dan analisis variansi. ANOVA adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antar grup. Grup di sini bisa berarti kelompok atau jenis perlakuan. ANOVA digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai adakah perbedaan rata antara kelompok. MANOVA adalah uji statistik yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen yang berskala kategorik terhadap beberapa variabel dependen, sekaligus yang berskala data kuantitatif. Selanjutnya, RPS 12. Pengertian garis regresi. Regresi merupakan suatu alat ukur yang juga dapat digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antar variabel. Jika kita memiliki dua buah variabel atau lebih, maka sudah selayaknya apabila kita ingin mempelajari bagaimana variabel-variabel itu berhubungan atau dapat diramalkan. Analisis regresi berguna untuk mendapatkan hubungan fungsional antara dua variabel atau lebih. Selain itu, analisis regresi berguna untuk mendapatkan pengaruh antar variabel prediktor terhadap variabel kriteriumnya atau meramalkan pengaruh variabel prediktor terhadap variabel kriteriumnya. Analisis regresi mempelajari hubungan yang diperoleh dinyatakan dalam persamaan matematika yang menyatakan hubungan fungsional antara variabel-variabel. Selanjutnya, korelasi antar variabel. Korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Korelasi merupakan ukuran dari seberapa dekat dua variabel berubah dalam hubungan satu sama lain. Beberapa tingkatan korelasi yang telah dikenal selama ini antara lain adalah korelasi sederhana, korelasi parsial, dan korelasi ganda. Selanjutnya, garis kuadrat terkecil. Kuadran terkecil atau yang biasa disebut sebagai metode least square adalah metode peramalan yang menggunakan persamaan linier untuk menemukan garis paling sesuai untuk kumpulan data lampau guna meramalkan data di masa depan. Selanjutnya, korelasi kuadrat. Secara umum dikatakan bahwa R kuadrat merupakan kuadrat korelasi antara variabel yang digunakan sebagai prediktor X dan variabel yang memberikan respons Y. Dengan menggunakan bahasa sederhana, R kuadrat merupakan koefisien korelasi yang dikuadratkan. Selanjutnya, koefisien korelasi.
Koefisien korelasi ialah pengukuran statistik kovarian atau asosiasi antara dua variabel. Besarnya koefisien korelasi berkisar antara +1 sampai dengan -1. Koefisien korelasi menunjukkan kekuatan hubungan linier dan arah hubungan dua variabel acak. Jika koefisien korelasi positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan searah. Sebaliknya, jika koefisien korelasi negatif, maka kedua variabel mempunyai hubungan terbalik. Selanjutnya, RPS 13. Pengenalan karakteristik data. Data adalah catatan atau kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Selanjutnya, RPS 14. Pengertian statistika non-parametrik. Statistik non-parametrik adalah cabang statistik yang tidak hanya didasarkan pada keluarga parametrizat dari distribusi probabilitas. Statistik non-parametrik didasarkan pada distribusi bebas atau memiliki distribusi yang ditentukan, tetapi dengan parameter distribusi tidak. Berakhirlah video pembelajaran dari saya. Video ini dibuat untuk melengkapi ujian akhir semester statistika bisnis. Sekian dan terima kasih.